Hmm. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Budi. Selamat Malam. berjumpa kembali. Terima kasih atas kesediaannya hadir bersama kami pada malam hari ini. Ingin menjawab supaya bisa menjawab ketidaktahuan kami, kekurangan informasi kami. Pada malam hari ini saya akan bertanya tentang hukum Taurat dan Tuhan Yesus. Nah, kalau di hukum Taurat, di 10 perintah Allah ketika Yahweh memberikan 2 loh batu kepada Musa, pada sila yang keempat tertulis bahwa hormatilah ibu bapamu. Lalu dalam perjalanan waktu bangsa Israel dan ketika Yesus hadir dan mulai mengajar, Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat ketika orang ingin menjadi murid Yesus. Ya. Dalam syarat itu bisa kita lihat pada Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 27. Bisa dibacakan? Baik Pak. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, di sini kalau kita melihat Pak Budi, sepintas seperti kontradiksi. Kontradiksi di sini dalam artian begini. Pada sila keempat tertulis kita harus menghormati ibu dan bapak. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memberikan syarat bahwa kalau kita tidak membenci bapak, ibu, orang tua dan saudara-saudara, kita tidak layak bagi Tuhan Yesus. Yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah makna yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita tentang pernyataan ini? Apakah maknanya hanya segamblang itu bahwa kita harus membenci orang tua? Bahkan di satu sisi, di kisah yang lain, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kalau kita dengarkan perkataan ini, kita akan bingung lagi. Karena bingung artinya begini. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi kalau kita lihat pernyataan Tuhan Yesus yang tadi, itu kontroversial. Nah, yang mau saya tanyakan, apa makna yang mau Tuhan Yesus sampaikan melalui pernyataan ini, Pak Budi? Terima kasih. Ya, malah sekarang saya yang curiga. Ini pertanyaan ini mencobai saya atau angel. Ini bukan pertanyaan mudah. Ya, harusnya ditanyakan pada ahli Taurat yang duduk bersamaan dengan pastor atau pendeta, karena ya ahli kitab lah ya yang harus jawab. Jadi saya tetap mencurigai karena akhir-akhir ini saya agak sensitif mencurigai orang. Guyon ya. Baik. Saya menjawab. Jadi Tuhan Yesus tidak ada niat sedikit pun untuk mengganggu hukum Taurat, mengacaukan, apalagi menghapus. Ya, enggak ada. Walaupun kalimatnya di Lukas seperti ini tadi, ya, seperti barang siapa, saya singkatkan aja ya. Barang siapa tidak membenci keluarganya, ya kan? Keluarga ini kan mewakili bapak, ibu, istri, suami, anak itu kan? Bahkan sebetulnya sampai ponaan juga mungkin. Keluarga. Ya, barang siapa tidak membenci keluarganya, maka dia tidak layak jadi muridku. Ya. Begitu juga yang tidak membenci ketakutan kehilangan nyawanya, ya kan? Atau tidak mau pikul salibnya, juga tidak layak.
Ya. Baik, Pak. Oke. Sekali lagi, Yesus tidak pernah berniat sedikit pun menghapus. Ya. Tetapi saya bertanya ini. Jawab dengan jujur lah ya. Baik, Pak. Ya. Apakah orang tua kita, salah satunya entah ibu entah bapak, ngajari kita begini, akan mengajari yang seperti ini bunyinya? Misalnya ibu kita mengajari, kalau kamu tidak membenci bapakmu, kamu bukan anak ibu. Pasti? Tidak mungkin. Tidak mungkin toh? Ya. Atau sebaliknya bapak pas ibu lagi tidur atau ke pasar, terus kamu diculik kan? Diculik, enak sini. Kalau kamu tidak membenci mbokmu, kamu bukan anak bapak. Baik, Pak. Bapakmu ngajari begitu nanti? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tetangga, bapaknya tetangga, orang tua tetangga? Juga tidak, Pak. Oke. Guru sekolahmu? Tidak, Pak. Guru agama? Tidak. Guru ngaji? Tidak juga, Pak. Pastor? Pastor juga tidak, Pak. Kiai? Kiai juga tidak. Oke. Artinya, masa orang selevel Yesus mengatakan itu dengan makna sedangkal itu? Tidak, Pak. Tidak kan? Ya. Oke. Ini lebih tepatnya, Yesus memberi syarat kepada kita yang mau menjadi muridnya, biar proses belajar kita itu ditolongnya lebih mudah gitu loh. Maka syaratnya adalah tanda petik ya, membenci bukan membenci pribadi keluarga tadi ya, bukan membenci pribadi bapak, ibu, anak, istri, suami, ya, mertua, bukan. Tetapi rasa kepemilikan kita itu terhadap mereka, terhadap keluarga ini, rasa kepemilikan ini yang sama dengan kemelekatan. Arti lain dari kepemilikan itu kemelekatan. Jadi kepemilikan ini nggak baik sebetulnya, karena dia melekat, ya. Oke, baik, Pak. Beda dengan rasa memiliki, ya. Ya. Kalau rasa memiliki itu dia lebih ke memelihara, ya, merawat. Tapi kalau rasa kepemilikan itu kayak gini contohnya. Kamu kan sudah aku rawat, sudah aku pelihara, aku jaga. Jangan macam-macam kamu di sini, nggak boleh kemana-mana diambil orang ikut-ikut, nggak boleh. Kamu harus sama aku. Ini namanya rasa kepemilikan. Ya, kepemilikan terhadap anak, orang tua, istri, suami, mertua. Dan ingat, di belakang keluarga itu ada harta. Harta itu bisa harta benda, emas, uang, bisa nama besar, posisi, pamor kan? Ya. Nah, itu loh. Bahaya sekali itu. Tapi kalau rasa memiliki beda. Rasa memiliki itu contohnya begini. Memang kamu saya rawat. Saya rawat kamu dari kecil. Tapi kan kalau kamu memilih untuk mengikuti dia atau siapa, monggo kalau kamu senang loh ya. Gak apa-apa, tapi yang baik ya, jangan nakal. Ini rasa memiliki. Dia merawat tapi bukan untuk menjajah atau memenjarakan. Tapi kalau rasa kepemilikan, itu dia akan memenjarakan, dia akan menjajah. Ya, entah manusianya, entah hartanya gitu. Artinya kalau kita melekat, memiliki rasa kemelekatan pada keluarga dan harta bendanya, ketika guru menegur kita, kita akan lebih memilih keluarga dan harta bendanya, maka guru ini akan sulit untuk mengajari kita, menuntun kita keluar dari kebodohan kita, kegelapan kita. Baik, Pak. Guru nggak bisa menuntun kita, paham? Paham, Pak. Inilah syarat mengikuti Yesus yang pertama, yaitu ketidakmelekatan pada keluarga dan harta bendanya. Baik, Pak. Keluarga tadi itu loh ya, bapak, ibu, anak, suami, istri kan, Ya. mertua semua. Bahkan mungkin ponakan ya, kakek nenek juga belum itu. Ya. Plus harta bendanya yang di belakang itu. Ya. Jadi syarat mengikuti Yesus itu adalah ketidakmelekatan. Satu, kepada keluarga dan harta bendanya. Kedua, barang siapa yang
tidak membenci atau takut kehilangan nyawanya, ini nyawa ini urusan pribadi ya, bukan di luar diri kita. Kalau keluarga tadi di luar diri kita. Ya. Maka ketika kita mencintai diri kita, melekat pada diri kita lebih besar daripada Yesus, ini juga susah. Kita menjadi mendewakan ego kita. Ya, harga diri kita tinggi-tinggikan, tersinggungan. Akhirnya di saat kita harus ditegur, dituntun oleh guru, nggak bisa, susah, ngeyel aja kita. Ini berarti syarat kedua kita juga nggak bisa penuhi, karena kita melekat kepada harga diri kita, ego kita. Baik, Pak. Ya, ini mempersulit kita belajar. Ya. Baik, Pak. Yang syarat yang ketiga adalah barang siapa tidak memikul salibnya. Apa maksudnya? Salib itu adalah kalau di tradisi spiritual selain gereja, itu namanya karma tetap. Ya. Baik. Karma tetap itu adalah karma yang membentuk nasib hidup kita yang sekarang ini. Baik. Ya, yang membuat kita sial kapan, tanggal berapa sial, tanggal berapa kita untung, nikah tanggal berapa, gagal nikah tanggal berapa, gitu loh. Baik, Pak. Dagangan kita, bisnis kita untung kapan, tidak, itu kan ada ceritanya. Nah, cerita ini berdasarkan blueprint kita, ya. Baik. Blueprint itu rancangan hidup kita. Itu digambar di atas karma tetap kita. Karma tetap yang menjadi blueprint kita atau nasib cerita kita hidup yang sekarang ini. Yang membuat hidup kita sekarang berjalan tuh karma tetap. Ya. Baik. Itulah salib penderitaan kecil. Yesus mengatakan, "Kuk yang aku pasang di pundakmu itu kecil, enak, ringan." Kuk itu kan sapi kalau mau bajak itu kan di tengkuknya. Ya. Itu ada kayu yang terus ke sana kan. Ya. Nah, itu kuk namanya. Ya, baik, Pak. Beban kecil ya. Tuhan Yesus bilang, "Kuk yang aku pasang di pundakmu itu kecil, ringan." Itulah karma tetap. Kecil. Ya. Ya. Tinggal sedikit aja. Kita tinggal setia membersihkan aja selama kita hidup ini, ya. Baik, Pak. Maka Yesus bilang barang siapa tidak mau memikul salibnya, artinya tidak mau menerima penderitaan tiap harinya itu dengan hati bersyukur, gembira, tapi dia mengeluh aja. Ini nggak bisa, ini nggak layak untuk belajar pada Yesus. Karena ngeyel aja, tiap hari ketemu Yesus, moncong panjang aja dia, mengeluh, menggerutu, gitu aja toh. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Elek tenan. Kan begitu. Iya, baik, Pak. Mencucu wae. Baik, Pak. Ini nggak bisa jadi murid Yesus. Mengeluh aja tiap hari. Ya. Dan kenapa? Ini syarat yang ketiga. Baik. Kalau yang ketiga mengeluh aja, menderita dikit ngeluh, maka dia tidak bisa mengikuti Yesus. Syarat keempat, mengikuti aku. Apa itu? Memikul salib yang lebih besar. Belajar menderita, memikul penderitaan teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Ya? Ya. Yesus pernah berpesan, barang siapa mengasihi aku, dialah yang melakukan perintah-perintahku. Ya. Ya? Ya. Perintah Yesus itu apa? Hendaknya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini mengikuti Yesus itu seperti ini. Seperti Yesus menebus, menanggung derita banyak makhluk. Baik. Muridnya pun pada level tertinggi, level keempat, itu harus melakukan itu. Makanya Yesus pada suatu waktu pernah berkata juga, murid itu tidak akan lebih dari gurunya, tapi akan sama dengan gurunya. Ketika pelajarannya sudah selesai. Baik, Pak. Ya. Ya. Di waktu yang berbeda Yesus katakan, hendaknya kamu menjadi sempurna seperti Bapakmu di surga. Ini apa?
apakah Yesus mengekang kita? Tidak. Kita setia pada Yesus, kita mencintai, kita tunduk, ya, kita menyembah Yesus. Apakah kita akan kehilangan kebebasan dan jati diri kita? Tidak. Dua janji Yesus ini, bukankah ini membebaskan? Membebaskan, Pak. Kamu mencapai level sama dengan Yesus berarti. Seorang guru tidak akan lebih dari gurunya, tapi seorang murid tidak akan lebih dari gurunya, tapi akan sama dengan gurunya ketika pelajarannya sudah selesai. Yang pertama. Yang kedua, bahkan lebih dari ini, Yesus bilang apa? Hendaknya kamu menjadi sempurna seperti Bapakmu di surga. Kalau ada yang bilang kamu nggak boleh loh jadi Kristus, kamu harus jadi Kristus kecil. Terus maksudnya? Yesus turun menderita segitunya mau mengajari kita jadi bego gitu? Tidak. Enggak. Tidak akan lebih dari gurunya, tapi akan sama. Dan hendaknya kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga. Berarti seorang murid Yesus pada level keempat, dia sudah bisa memikul beban saudaranya, menanggung karma. Dia menjadi guru hidup, dia menjadi guru tercerahkan. Baik. Ya, Baik. ini kalau menurut saya. Ya, Baik. jadi syarat mengikuti Yesus adalah ketidakmelekatan pada satu, keluarga dan harta bendanya. Baik. Kedua, tidak melekat kepada harga diri kita, ego, Baik, Pak. harga diri, rasa tersinggung kita, hawa nafsu kita. Kita tidak ngumbar, tidak melekat, tidak mendewa-dewakan. Ya, jadi melekat ini kata lainnya itu ya mendewa-dewakan. Jadi kalau mau belajar mengikuti Yesus itu harus tidak mendewa-dewakan keluarga dan hartanya. Diri kita, ego dan harga diri tidak kita dewakan. Sehingga guru kalau tegur itu ya mudah gitu ya. Lalu yang ketiga, kita tidak melekat pada rasa takut, ya. Tidak mendewa-dewakan rasa takut dengan takut menderita, mengeluh aja ya. Nah, dan yang keempat, tidak mendewa-dewakan pada rasa nyaman. Ketika hidup kita sudah enak, nyaman, kita tidak mau berkorban untuk teman lain, sesama. Kita tidak mau menanggung derita mereka. Kita maunya nyaman, enak diri sendiri. Maka Yesus bilang, tinggalkan rasa nyamanmu itu. Bantu saya dong. Bantu temanmu itu. Itu kan kalau bahasa harian kita akan begitu punya. Ini jawaban pertama saya mau mengatakan bahwa maksud Yesus tidak seperti itu, bahwa membenci personal ya. Pribadi Bapak Ibu dibenci, bukan. Tapi rasa kepemilikan atau rasa melekat atau rasa mendewa-dewakan kita tentang mereka. Tentang mereka, keluarga dan harta benda, tentang kita. Ego, harga diri kita. Yang ketiga, tentang rasa takut dan rasa nyaman. Itu jawaban yang standar ya. Baik, Pak. Jawaban yang kedua ini agak mengejutkan tapi saya harus katakan. Baik, Pak. Jadi Yesus tidak ada rencana itu menghapus hukum Taurat 10 perintah Allah yang keempat itu ya. Bukan, enggak. Tapi saya tanya, kamu hafal enggak 10 perintah Allah ya? Paling tidak 10 perintah Allah 1, 2, 3. Ya. Sila pertama, kedua, dan ketiga. Ya, Pak. Coba sebutkan. Sila pertama. Keras, yang keras. Sila pertama, 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu sila pertama, Pak. Oke. Kedua. Yang kedua, jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Amin. Oke, ulang lagi yang pertama dengan keras. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ya. Baik, Pak. Kenapa tepuk tangan buat Tuhan Yesus?
Coba baca ulang Lukas. Yang Injil Lukas Ya. bab 14 ayat 25 sampai 27. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Oke, sudah. Ya, sudah Pak. Barang siapa tidak membenci Tidak membenci Pak. bapaknya dan sebagainya tadi, Ya. tidak layak bagi. Tidak layak bagiku. Kalau di ayat yang lain, Ya. di kitab surat yang lain, Ya, bunyinya kan maksudnya kejadian yang sama tapi bunyinya agak beda, baik Pak. yaitu barang siapa Ya. mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, kan begitu. Ya, Dan sekian itu, lebih daripadaku tidak layak jadi muridku. muridku. Artinya barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, sama tuh dengan tadi yang tidak membenci itu kan berarti maksudnya kan begitu. Maksudnya sama ya, baik Pak. Nah, ini Yesus menagih Ya, ya. sesuatu. Baik Pak. Kalau di perintah Allah pertama, kedua, dan ketiga itu Allah menagih enggak? Ya, Allah menagih, kamu jangan mengasihi apapun yang lain loh selain saya. baik. Kan begitu. Ya, Dan kedua dan ketiga itu kan tuntutan Tuhan. ya. Itu hubungan antara manusia kita dengan Dengan Tuhan. Tuhan ya. Ya. Perintah Allah 1, 2, dan 3. Baik Pak. 4 sampai ke 10 itu manusia dengan manusia. Baik Pak. Ini intisari hukum Taurat Taurat. Baik Pak. yang ditanyakan kepada Yesus dan Yesus menjawab. Satu, bahwa Tuhan Allah kita itu Esa satu, ya kan? Sembahlah Dia, kan gitu bunyinya. Lalu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, akal, budi semua, kan? Ya. Nah, itu sila pertama, kedua, dan ketiga. Baik Pak. Lalu yang kedua yang harganya nilainya sama dengan hukum pertama adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Baik Pak. Ya, 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 ya. ini sila keempat, 5, dan sampai ke 10. Sampai ke 10. Ya, Ya, baik Pak. oke. Sila pertama, kedua, ketiga Allah menagih Ya. haknya Dia, haknya Allah, Baik. Yahweh. Otoritas, ya berarti ya, otoritas kealahan ini, oke? Baik Pak. Nah, kok otoritas kealahan ini Yesus juga nagih lagi di Lukas Ya, ya. yang tadi? Ya Pak. Kamu kalau nggak benci bapamu, ibumu, dan semua itu, nggak layak jadi muridku. Ya, baik. Nggak layak ngikuti aku. Artinya kan kamu kalau mengasihi orang tuamu, keluarga, harta benda kan semua. Lebih dari aku nggak layak. Tidak layak. Ini otoritas Tuhan kok Yesus nagih itu loh. Ya. Berarti secara implisit Yesus mau bilang apa? Masa Yesus nakalan atau nggak sopan? Masa Yesus nipu kita? Tidak. Enggak kan? Ya, Pak. Berarti apa ini? Secara implisit Yesus mau bilang apa? Yesus itu adalah Tuhan Pak. Yesus itu adalah Firman. firman Allah yang hidup, yang turun ke dunia mengambil natur atau kodrat kemanusiaan dengan nama Yesus ini. Baik Pak. Ya, jadi Yesus ini menagih haknya Dia, itu otoritas Tuhan. Di ayat yang lain Yesus juga secara alamiah, secara implisit menyatakan ketuhanannya. Baik Pak. Ya, Baik. bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman atau perkataanku tidak akan berlalu. Ini ada nabi yang berani mengatakan seperti ini? Tidak ada Pak. Ini otoritas nabi manusia atau siapa? Otoritas firman Pak. Otoritas Tuhan, otoritas Allah, otoritas firman. Baik Pak. Ya. Ya. Ada lagi di Yohanes, di situ ketika muridnya bertanya, "Guru, siapa Bapa yang kau maksudkan itu? Ceritain dong," kan gitu. Baik.
Ini bahasa komiknya. Ya. Baik, Pak. Ceritain dong, Guru. Yesus bilang apa? Saat ini aku menceritakan atau menyampaikan tentang Bapa kepada kalian itu melalui perumpamaan. Tidak langsung ya berarti. Tapi akan tiba waktunya aku akan mengatakannya secara langsung. Yaitu kapan? Yesus bilang, yaitu ketika kalian meminta kepadaku, berdoa ini loh maksudnya. Meminta kepadaku, aku tidak akan mengatakan padamu bahwa aku akan menyampaikannya kepada Bapa. Maksudnya apa ini? Yang tinggal siapa? Yang tinggal Yesus itu. Yesus. Yang tinggal Yesus. Ya. Baik, Pak. Ya. Baik. Sampai sini jelas bahwa Yesus secara implisit ini baru 3 contoh. Ada banyak ayat yang menunjukkan Yesus itu memang punya kuasa, punya otoritas Allah gitu loh, firman. Baik, Pak. Ya, nanti lain waktu kita bacakan khusus itu aja. Baik, siap. Ini kita sedikit senggol aja. Baik. Tapi artinya ayat Lukas ini dan yang lainnya yang satu cerita seperti ini, maksudnya bukan Yesus mau ngajari kita kurang ajar pada keluarga. Ya. Ya. Makanya tadi saya agak curiga nih, dia mau jebak saya supaya Baik, Pak. saya salah jawab, kan saya dikutuk orang. Baik, Pak. Ya toh? Ya. Ini nakalan ini. Hati-hati, saya juga jadi takut. Tapi syukur ya, tertolong gitu. Jadi itu ya, maksud Tuhan Yesus adalah seperti tadi itu, dan jawaban pertama adalah itu soal adab berguru aja. Adab berguru kalau tidak ada, gagal. Di dalam berguru itu ada adabnya, ya. Jangan mendewa-dewakan keluarga dan harta. Kalau tidak kita nggak bisa dengar guru, nggak bisa dituntun. Kalau kita terlalu mendewakan diri, ego, harga diri, kita juga nggak bisa mendengarkan tuntunan guru. Kita ngeyel, bahkan kita marah-marah ke guru itu. Nggak bisa kita tertolong gitu. Mempersulit guru menolong kita. Yang ketiga, kalau kita terlalu mendewa-dewakan rasa takut, atau yang keempat, rasa nyaman, juga nggak bisa. Itu soal adab di dalam berguru. Ya, jawaban pertama. Yang kedua, jawabannya adalah bertitik berat pada Tuhan Yesus mau menyatakan secara implisit tentang siapa dirinya. Yesus mau mengatakan bahwa akulah firman, akulah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Allah itu sendiri sebetulnya. Baik, Pak. Karena Allah, di dalam diri Allah itu ada firman, ada kecerdasannya. Dan di dalam diri Allah yang satu dan sama itu ada juga roh sebagai sumber hidupnya. Sumber hidup Allah itu Roh Kudus itu. Baik, Pak. Ya. Ya. Jadi di dalam diri Allah yang satu dan sama itu, Allah memiliki kecerdasan yang disebut dengan firman, atau dalam bahasa Yunaninya logos, dan Roh Kudus sebagai sumber hidupnya. Nah, firman atau logos atau kecerdasan Allah inilah yang turun mengambil kodrat kemanusiaan yang kita kenal dengan Yesus ini. Ya, nah logos ini, firman ini adalah kecerdasan bawaan, ya, built in, ya, bawaan. Kecerdasan bawaannya Allah. Jadi dia sudah ada bersama-sama dengan Allah dari awal. Jadi firman ini nggak diciptakan, logos ini. Tetapi dengan logos atau firman ini yang menjadi Yesus ini akhirnya, kan suka-suka firman dong, kan? Ya. Baik, Pak. Kenapa? Karena dengan firman atau kecerdasan Allah ini, Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Termasuk apa? Termasuk sabdanya ini. Ketika Allah bersabda, sabda Allah, firman Allah yang keluar, contoh kayak begini nih. Misalnya saya Allah, saya bersabda, berfirman. Ini juga firman Allah, tapi beda dengan logos. Ini namanya lego. Lego, bukan logos. Kalau logos itu kecerdasan aslinya.
Yang mana dengan kecerdasan asli atau logos ini, firman yang asli ini, lego ini diciptakan. Ya. Lalu dengan kecerdasan atau logos ini, Allah itu menciptakan kitab suci, grafe. Firman dalam bentuk tulisan kitab suci, itu grafe namanya, bukan logos. Dan menggunakan kecerdasan atau firman atau logosnya ini, Allah menciptakan rema atau sabda firman Allah yang diucapkan oleh Yesus atau guru-guru suci, karena dia memiliki daya kuasa. Nah, Yesus ini bukan rema, bukan grafe, kitab suci, bukan. Bukan juga kun fayakun atau Allah bersabda ini. Lego ini bukan. Tetapi logos, kecerdasan bawaan asli yang sudah ada bersama-sama dengan Allah dan dia tidak diciptakan. Dia adalah kualitas Allah itu sendiri dari awal. Seperti kita ini yang satu dan sama ini memiliki kecerdasan di dalam diri kita dan roh sebagai sumber hidup kita. Seperti itu. Dengan kecerdasan kita ini kita berbicara. Dengan kecerdasan ini kita menulis buku, kan begitu. Kita berkata-kata, kan begitu. Gitu. Dan satu lagi, ketika firman Allah ini turun mengambil kodrat kemanusiaan, tidak terjadi bahwa firman di surga juga hilang. Karena pindah sulap ke bumi, enggak. Firman ini kan kecerdasan, ilmu. Contohnya, contoh nih, kalian jago buat donat, ya donat. Orang-orang pada belum tahu semua, jadi datang nanya ke kamu, ada 10 orang. 10 orang mau belajar cara buat donat ke kamu. Kemampuan ilmu membuat donat ini kecerdasanmu enggak? Kecerdasan saya. Lalu kamu mengajari mereka kan, berbagi. Kamu memberi ilmumu kepada mereka. Memberi kecerdasanmu kepada mereka tentang bagaimana membuat donat. Lalu akhirnya mereka semua bisa. Iya kan? Ketika kamu membagikan dan mereka bisa, apakah kecerdasanmu hilang? Tidak. Berkurang? Tidak. Ya sudah. Seperti itu kan. Allah itu omnipresence ya. Maha ada di manapun dia ada. Meliputi kita. Kasih itu meliputi semua, menyertai kita. Paham? Paham, Pak. Oke, jadi janganlah kita, itu tentang Tritunggal ya. Jangan kita mencari kesalahan, kekurangan Kristen, Katolik tentang Tritunggal, kita ngenyek-ngenyek. Misalnya, Allahnya 3 ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa 1 ya. Putra 1, Roh Kudus 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 lagi 3. Ya, benar sih tapi salah. Ini matematika anak SD kelas 1. Ya. Kalau matematika yang levelnya tinggi beda lagi kan. Yang kita mau tambahkan ini kita harus tahu dulu. Kan yang mau kita tambahkan Allah. Allah kan. Kita menambahkan Allah dengan kecerdasan dia kan. Dengan firman-Nya dia dan roh kehidupannya kan. Kita mau nambahkan. Sekarang saya nanya. Allah ini jumlahnya 1 atau dia masuk tak terbatas? Infinity. Infinity, Pak. Tak terhingga. Tak terhingga kan. Masuk dalam tak terhingga. Firman Allah. Firman Allah juga tak terhingga. Tak terhingga dong ya. Roh sumber hidup juga tak terhingga. Tak terhingga. Oke, saya tanya nih. Tak terhingga, Allah kan miliki tak terhingga semua nih. Tak terhingga tambah tak terhingga berapa? Tak terhingga, Pak. Tak terhingga. Tambah tak terhingga? Tak terhingga. Tak terhingga. Ya. Atau mau cara yang lain juga boleh. Kalau kita anggap Allah ini satuan. Kenapa nggak pakai kali aja? Allah 1, Putra 1, Roh Kudus 1 tuh? 1 kali 1? 1. 1 kali 1 lagi? 1, Pak. Ya sudah, ini piro?
Tiga Ya, Pak. di dalam satu. Di dalam satu. Ya, baik, Pak. Jadi lain kali kita harus belajar juga perkalian. Ya, enggak, itu guyon aja loh. Baik, Pak. Maksudnya kalau bisa kita jangan seperti itu ya. Mending datang kepada yang memang tahu, tanya dengan tulus karena ini soal ketuhanan. Tentang ketuhanan, maka kita tidak boleh bertanya dengan niat tersembunyi yang jahat-jahat, itu dosa loh. Karena ini kita mau mengetahui tentang kebenaran. Ya? Oke, jadi kalau dari saya kira sekian. Kalau kurang lengkap bisa dilanjutkan pertanyaannya. Artinya di dalam pernyataan ini Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa ketika kita masih ada kemelekatan di dalam diri, kita belum layak belajar atau berguru ya Pak. Nanti susah ditolong. Susah banget. Kalau kemelekatan terhadap apapun itu. Sembarang kemelekatan itu. Oke, baik. Pada segala sesuatu selain Allah kan tadi. Ya, selain Allah. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kan diawali dengan akulah Tuhan Allahmu, kan begitu. Artinya di sini menjadi sangat jelas bahwa pernyataan Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan bertentangan dengan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menegaskan kembali hukum Taurat itu yang mungkin pada waktu itu bangsa Israel sudah mulai melenceng. Sehingga Tuhan Yesus datang lalu menegaskan bahwa kalau kau tidak membenci ibu bapamu, kamu tidak akan layak bagi Tuhan. Susah tertolong, mempersulit orang yang mau menolong kita. Baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama.